Om Swastiastu. Swastiastu. Pemirsa Bali TV, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya. Senang sekali saya Ida Ayu Chandra Yunitasari dapat menjumpai Anda dalam acara dialog khusus dengan tema Rare Angon. Merupakan tradisi melayangan di Bali, yang mana nanti kita akan membahas mengenai manfaat dan filosofi bermain layang-layang bagi anak-anak. Dan juga nanti kita akan berpraktik langsung membuat layang-layang bersama dengan Undagi Layangan yang juga dikenal sebagai International Kite Maestro, yaitu Bapak Ida Bagus Ugrasena Narendra yang sudah hadir di studio. Om Swastiastu, Pak Bagus. Dan di dalam studio juga hadir komunitas dari Dharma Wangsa Bali Kite Club yang juga ada di sini. Ketuanya langsung yaitu adalah Putra Agung. Om Swastiastu, selamat datang tugas di Studio Bali TV. Apa kabar? Baik. Sehat ya, semangat ya. Nanti kita akan praktik langsung dan Tu Agus yang akan mempraktikannya ya. Iya, pemirsa kita langsung akan berbincang-bincang dengan Undagi Layangan yang sudah hadir yaitu Bapak Bagus Ugrasena Narendra. Dan Bapak ini adalah seorang internasional kite maestro dan saya akan menanyakan perkembangan layangan di Bali khususnya, tapi sebelum menjelaskan mengenai perkembangan mungkin dijelaskan dulu pengalaman Pak Bagus menjadi maestro layangan ini apa saja? Terima kasih. Layangan Bali sebenarnya suatu yang sangat penting sekali dalam kaitan dewayatnya, resiatnya, manusianya, butayatnya, sampai fitrayatnya. Jadi di dalam melakukan suatu upacara yatnya, dia bagian daripada proses itu. Oh ya, Jadi, bagaimana itu ya. bagiannya dalam manusianya, fitrayatnya, Hampir secara keseluruhannya. Tapi saya mulai dari butayatnya ya, Iya. yang paling posisi yang sering di umum rakyat Iya, Bali melakukan suatu upacara yatnya dari butayatnya itu. Nah di dalam butayatnya itu cenderung unsur buta unsur mengganggu. Nah di situ awalnya. Nah untuk menetralisir unsur pengganggu itu dilakukanlah suatu permainan yang disukai juga sama buta-buta itu. Jadi diberikan suguhan gitu. Oke, Ya, itu suguhan buta, dari ya. berupa minuman, makanan, juga kesenian. Ya. Jadi berupa tari-tarian dan musik gitu. Ya, kalau manusianya Kalau manusianya cenderung di upacara dari waktu mau lahir, seperti saya contohnya. Ya. Jadi ibu saya itu pengen punya anak laki-laki, jadi beliau mengidamkan anak laki-laki, terus diperdengarkanlah lontar-lontar yang terkait dengan Rare Angon gitu. Masih dalam kandungan, sudah diisi dengan unsur-unsur secara filsafat dan banyak terkait dengan masalah-masalah. Dan ini basicnya dari lontar ini, lontar Rare Angon dan berbagai macam lontar yang menunjang untuk keberadaan itu. Gitu. Jadi mungkin itu menyebabkan kesenangan saya sampai tua ini juga di layang-layang gitu. Oke, di depan Bapak dan di depan saya juga banyak sekali ada peralatan seperti pisau, kemudian ada lontar, ada juga pohon, ada juga wayang. Mungkin Pak Bagus bisa menjelaskan apa arti benda-benda ini dan kaitannya dengan layangan apa sebenarnya? Iya. Jadi kalau kita bicara Rare Angon itu sebenarnya ada unsur niskala dan unsur skala ya yang di Bali kita lakoni. Ya. Jadi kita mulai dari pohon ya, karena Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya. Nah kalau kita bermain layang-layang kita butuh bahan untuk membuat layang-layang ya. Ya, Jadi tentunya. tentu harus ada pohonnya gitu. Jadi ada pohon ini pohon gadung. Pohon gadung. Ya pohon gadung dan ini pohon jati. Jadi daunnya bisa dipakai untuk main layangan. Jadi pohon gadung pun memang bisa dipakai untuk main layangan juga. Jadi dari daunnya. Gitu. Nah, tatkala dia sudah mengering seperti ini. Dan ini yang waktu masih berkembangnya. Ya. Ya. Di samping Masih juga segar. untuk mengajarkan anak-anak, adik-adik terutama generasi muda dan penerus nanti untuk mencintai alam dan mencintai untuk menanam pohon. Iya, Ya. iya, iya. Ada juga lontar mungkin Bapak Ya, bisa nah menjelaskan kalau isi lontarnya lontar ya. itu apa saja mungkin? Ya, kalau lontar juga terkait dengan layang-layang juga. Selain untuk bisa untuk menyurat. Jadi zaman dulu sebelum ada koran Ya. Nah, koran ini bahannya kan dari daun dari kayu ya. Terus jadi serbuk terus menjadi kertas dia. Iya. Nah, terus kaitan dengan lontar ini di era sebelum ada kertas koran, dia lontar. Jadi semua dituliskannya di dalam sejarah-sejarah termasuk tentang Rare Angon ditulisnya dalam lontar. Baik. Iya, dan itu bisa jadi layangan seperti ini. Karena daun lontar juga bisa jadi layangan. Dan ini sudah mendapat juara dunia ini. Wow. Jadi dengan layangan sekali. ya
kita keliling dunia dengan hanya membawa layangan daun dan mendapatkan ya juara dunia di India, di Gujarat, di Prancis dan di berbagai tempat. Hingga juara dunia. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan hangat kita mengenai membuat layang-layang. Ternyata begitu banyak sekali filosofinya terkait dengan lontar, terkait dengan pohon, gadung, dan hubungan antara manusia nyebutnya hingga fitrayatnya. Namun sesaat lagi tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam acara dialog khusus dengan tema Rare Angon, yaitu tradisi layangan yang ada di Bali, dan kita akan membahas mengenai bagaimana manfaatnya berlayangan bagi anak-anak. Dan juga di sebelah saya sudah hadir yaitu ketua dari Dharma Wangsa Bali Kite Club. Ada Tugus. Tugus mungkin bisa diceritakan kenapa sih bisa terpilih menjadi ketua Dharma Wangsa Bali Kite Club? Nah, dulunya saya tuh senang layangan. Senang layangan? Ya. Terus? Habis itu ketemu dengan teman-teman. Habis itu sebenarnya dulunya saya nggak senang layangan. Tapi sekarang suka. Kenapa bisa suka? Iya, karena teman-teman banyak yang senang layangan jadi dia keikutan. Oh ikut. Habis itu akhirnya membuat klub yaitu Dharma Wangsa Bali Kite Club ya. Terus ketemu sama teman-teman ini gimana ceritanya Tugas? Yang di sekolah atau yang di rumah? Ketemu di rumah. Oh, yang ketemu di rumah awalnya tuh dari ogoh-ogoh. Dari ogoh-ogoh? Buat Ya. ogoh-ogoh awalnya? Buat ogoh-ogoh, ketemu lah sama anak-anak itu, jadi ya berteman gitu. Akhirnya selama ini udah seneng berarti melayangan ya? Iya. Biasanya di mana aja main layangan? Biasanya kalau yang besar di Mertasari, Layangan apa aja? ada bebe, janggan, itu aja. Tapi nanti maunya sama itu bagusnya membuat layangan kreasi. Layangan kreasi, oke. Pak Bagus, ini terkait dengan jenis layangan. Tadi Tugus menceritakan dia sudah membuat layangan bebean, kemudian juga layangan kreasi. Sebenarnya ada beberapa jenis layangan sih yang ada di Bali ini. Iya, nah untuk layangan di Bali kita lebih cenderung ke layangan tradisional ya. Dan Layangan tradisional. dari sejak dahulu, jadi mungkin dari zaman Belanda sudah dipertahankan tradisi membuat layang-layang itu. Walaupun mungkin layangan waktu zaman dahulu mungkin dari bahan bambu, dari bedeg ya. Bahkan ukuran tali pun karena dia pakai bambu. Nah, jenis layangan itu ada bebean, seperti yang putih itu bebean. Ya, bebean. Ini juga bebean. Ya. Terus ini kuir dan bisa jadi janggan juga dia. Kuir. Ya, kuir disebutnya layangan kuir gitu karena ini ekornya buntut. Oh, Ya, kalau misalnya tapi kalau ekornya ekornya dibuat panjang dia menjadi namanya janggan. janggan. Ya, janggan. Oke. Nah, ini yang sudah menjadi ikon dunia. Mhm. Dan ini waktu saya di Gujarat, jadi kita dapat kejuaraan sampai 8 kali dan saya 5 kali berturut-turut. Dan ini memenangkan 3 kali berturut-turut sepanjang tahun dia. Wah, Dan hebat sudah sekali. menjadi ikon dunia sekarang. Ikon dunia. Layangan Ini janggan terkait- ini. Mungkin dilihat dari bentuknya ini Ya. mirip seperti naga ya Pak? Iya. Mungkin Iya, Garuda. Mungkin bisa dijelaskan? berupa naga. Kalau dia ekornya panjang dia naga. Jadi Naga. identik kayak ular gitu. Karena ibaratnya kita di Bali dengan tradisi layang janggan, dia ada layang janggan yang api, layang janggan yang angin, layang janggan yang air. Makanya dia ekornya panjang. Oke. Filosofinya di situ. Dan ini dia Garuda karena burung Garuda kan nggak berekor panjang tapi buntut gitu. Jadi dibilang dia kuir gitu Kuir, di Bali ya. oke. Tapi tetap dia memiliki tradisi. Nah, ini yang kelebihan di Bali karena dia ada tapelnya ini. Dan tapel ini di Pasupati gitu. Pasupati. Bahkan kita kalau main layangan kelas janggan itu sudah melibatkan sampai banyak orang dan sulingge karena Pasupati ada unsur mengisi energi gitu. Melibatkan banyak orang seperti Iya, apa banjar. saja? Banjar. Jadi dalam satu banjar bisa berapa kakak itu? Hampir 200 kakak satu Hanya banjar. menaikkan Layangan. satu layangan. Wow. Ya. Mereka karena apa? Ada yang memasak, ibu-ibu yang memasak, terus membuat sesajen, terus bapak-bapaknya ngerot bambu ya seperti begini. Ini ya kurang lebih ini banjar kecil ya ini. Iya, Nah, yang banjar iya. besar di satu desa gitu. Baik, Nah, baik. kebaikan daripada layang-layang secara filosofi niskala dan skala yaitu jadi mempersatukan anak-anak
bahkan 3 generasi menurut saya, dari cucu, anak, bapak, kakek gitu. Baik. Ya, karena di Banjar kan begitu. Iya, Ya. tentu. Dan ini bersenang-senang gitu. Ya. Ada juga layangan pecuk. Pecuk, ya betul. Itu Nah, itu gimana? layang pecuk juga ada. Jadi ini dia. Ya, Oh iya. di daun, sebenarnya daun. Pecuk itu dari daun, ada 2 sudut dia. Ya, 2 sudut. Kanan kiri. Ya. Dan ini filsafatnya itu Rubobinede itu. Robineda. Ya. Mhm. Di antara semua itu layang bebean, kemudian ada layang kuir, janggan, dan pecuk. Ya. Yang mana paling sulit dinaikkan kira-kira, Pak? Ini pecuk. Kalau kesulitan pecuk. Ah, kenapa, Umumnya profesional sekali. Karena itu tingkat keseimbangan dan tingkat di sini letaknya antara hubungan manusia, tali dan layangannya itu. Angin, ya mudah-mudahan ada angin. Kalau tidak ada angin justru di situ letak ininya. Kesulitan yang tertinggi itu adalah pecukan. Baik. Ya. Lalu kalau berbicara tentang layangan modern, Nah, layangan Itu modern gimana? ada kreasi namanya. Kreasinya Nah, di kalau bagian kita apa? bertahan di tradisi bagus ya. Iya. Janggan, bebean, pecukan itu kita pertahankan untuk tradisi Bali dan sudah menjadi ikon dunia ya layangan ini. Nah, kita beralih ke kreasi karena anak muda kan pengennya ada inovasi-inovasi. Iya. Nah, ini termasuk layang tradisional yang sudah diinovasi, di knockdown. ya. Jadi memudahkan untuk pembawaan, tidak mengganggu lalu lintas di jalan raya. Dan ya kalau kita keliling dunia juga ini bisa ringkes gitu. Karena kan batasan terberat di pesawat kan 20 kilo. 20 kilo Nah itu bagasinya. dengan overweight itu penambah biaya. Sedangkan saya bepergian selama 30 tahun di dunia internasional untuk lomba dan bersenang-senang membawa layangan Bali tanpa biaya dari manapun gitu. Iya, Ya, iya. jadi kita memang benar-benar buat seringan mungkin dan seringkes mungkin. Ya, karena kita pergi cuma berdua, tidak satu Banjar gitu. Kreasinya Ya. kalau nggak saya boleh tahu di Ya. bagian apanya Kalau ditambahkan? kreasinya cenderung kita berinovasi di bahan seperti kertas, daun, plastik, kain, ripstop itu ada. Jadi memang kreasi total. Bahkan sekarang layangan tanpa rangka malah. Itu yang dikreasi, Tanpa rangka. tanpa rangka. Jadi hanya tali dan kain, angin. Oh. Jadi dengan dimasukkan angin dia bisa terbang juga. Nah, seperti wayang ini. Nah, ini tetap tradisional ya, tapi dikreasi ke depan kita bisa buat dia menjadi 3 dimensi. Itu kreasi di 3 dimensi. Jadi Dharma Wangsa ini kita bisa bentuk di dalam layangan yang terbaru. Walaupun dia nuansa tetap tradisional kan. Ini Ya. wayang-wayang ini namanya Dharma Wangsa gitu. Iya, iya. Nah, itu yang kreasinya. Oke, baik deh. Ya. Boleh kita langsung praktikkan cara membuat Boleh. layangan, Nah. Pak Bagus? Ya, ini Seperti kita apa? lihat adik-adik dari yang sederhana ya. Karena Ya. kita kembali ke layang-layang yang ramah lingkungan ya, dari kertas koran. Dari kertas koran? Iya. Nah, itu. Oke. Jadi ini- seperti adik-adik lakukan ini, jadi memang awalnya dari kertas koran bekas ini, Iya. kita usahakan memanfaatkan kertas koran yang bekas gitu, yang sudah tidak berharga, tapi kita bisa bernilai untuk kesenangan adik-adik. Bapak kakek yang senang baca, daripada dibuang, kasihin cucu, kasihin Iya, berguna juga cicitnya, ya kertas sangat koran. berguna gitu. Oke, ini contohnya. Ini layangan apa namanya? Ravenna. Hmm. Ini salah satu Iya, itu contohnya. Edi, layangan Edi. Layangan Ya. Edi. Ini ternyata namanya layangan Edi, pemirsa. Apa itu filosofinya, Pak? Jadi berujung 4, ini awal dari penemuan pesawat terbang. Jadi pesawat terbang ditemukan dari layangan yang paling sederhana ini. Oke, Gitu, ya. baik. Ini bisa diterbangkan? Bisa. Ya, dari ini model kan begini. Jadi kita Iya. manfaatkan sederhana sekali dengan dilipat. Terus kita lakukan suatu kreasi yang sangat sederhana sekali. Nah, jadilah seperti itu diisi. Oh, Smart, tinggal ya. dilem dan Ya. di... Gampang kan, hanya sematkan. detik, hitungan detik. Mendapatkan kesenangan hitungan detik dan nyaris biayanya murah gitu. Iya, Kalau boleh iya, dikatakan tanpa biaya gitu. Dibandingkan main PS atau main komputer itu biaya minimal 10 juta ke atas atau ke bawah kan. Iya, Kasihan betul, kan orang betul, tua betul, kita. betul. Kalau ini tanpa modal dan kita bisa mencintai Tuhan Raryangon gitu. Karena kan perwujudan Tuhannya anak-anak kan Raryangon itu. Ya. Baik, baik, baik. Berarti Bapak tidak mempraktikkan kreasinya? Iya. Bisa ya. Oke, mungkin bisa langsung dipraktikkan Iya. untuk membuat layangan yang besar gitu ya? Yang besar ini berarti. Ya. Oke. Baik pemirsa, kita akan langsung mempraktikkan bagaimana cara pembuatan layangan dan pemirsa di rumah dapat langsung memperhatikan bagaimana prosesnya. Oke, Pak Bagus, Iya. mungkin pertama-tama apa yang harus disiapkan untuk Iya, membuat layang-layang ini? Tentu kita bambu ya dengan Bambu. kita butuh peralatan. Mhm. Kalau bisa adik-adik jangan ya karena ini sangat Berbahaya. berbahaya. Jadi kalau bisa minta tolong ke kakak,
ke orang tua atau ke kakek. Nah itu. Nah, karena ini prosesnya cenderung mencari bambu itu ke perkebunan ya. Nah, dan tidak sembarang langsung menebang bambu, tidak. Yang dipilih bagaimana bambunya? Kita pilih bambu yang memang sudah berumur, uyung, istilahnya uyung, bahasa Bali itu uyung. Jadi dalam keadaan dia bila perlu sudah mati di dalam rumpun gitu. Baik. Nah kita pilih yang itu jadi dia berkualitas gitu. Nah, dan kalau bisa jangan hari Minggu, sesuai sastra yang ada di Lontar itu Hari pantang apa ya? untuk menebang bambu di hari Minggu. Tetapi hari lainnya boleh berarti? Selain Selain hari Minggu ya. bisa, Nah, mungkin ada filsafat di situ ya untuk pelestarian tentu ya. Kalau hampir sepanjang hari nebang bambu, habis bambu, Iya. nah terus apa yang bisa dilakukan setelah itu kan tidak. Tentu. Nah, Lalu itu. selanjutnya ada Ya, apa selanjutnya saja ini perawatan? tentu membelah ya. Ini salah satu contohnya aja. Baik, Nah, gitu. bambu Nah, dibelah. terus belah, terus setelah proses mengecil kita raut dia dari yang besar sesuai kebutuhan. Jadi Oke, kita raut ya. Diraut sesuai kebutuhan. Seperti akhirnya menjadi layangan ini gitu. Jadi Ya. prosesnya ini gitu. Nah, ini pun masih perlu ada inovasi gitu. Karena kita kan membuat layangan bebean biasanya besar seperti ke studio ini. Kalau dia tidak di knockdown, dia tidak akan bisa masuk ke dalam masuk ke studio dalam. ini gitu. Jadi kita buat dia knockdown terus dirakit gitu. Nah, tentu prosesnya dari yang bahan baku seperti tadi, terus diproses perautan, terus menjadilah seperti ini gitu. Dan tentu kalau bisa kita juga ahli juga di bidang menjarit ya. Karena dengan menjaritnya ini ya. dijarit menggunakan tangan berarti? Iya, tangan dan ini jarit mesin ya. Oke, jarit mesin. Karena untuk menahan angin Ya. gitu. Jadi di sini keahliannya dibutuhkan menjarit juga. Tampilan Gitu. menjahit tentunya. Iya. Nah, sekarang kita rakit aja Pertama raut bambu, Ya, raut kemudian bambu, dirangkai menggunakan benang. benang, ya. Kemudian setelah jadi, Ya, baru kita pasang kainnya. Kain. Oke. Ya, jadi kita masukkan baju, jadi tulang ya. Ini tulang. Kita buat Basicnya rangkai. dari bambu-bambu tadi itu kita pakaiin tulang untuk menahan dia pas terpaan angin. Jadi sesuai kebutuhan diraut. Jadi tadi proses meraut itu untuk kita mengatur. Ini rautnya Ya. pakai apa namanya? Ini pengutik namanya. Pengutik. Ya, ini kapak untuk nebang bambunya. Ini pengutik gitu. Iya. Ya, untuk di sini rasa juga. Iya. Kenapa? Karena kita ingin layangan bebean kita menari, kita harus memiliki rasa di sini. Nanti turunkan lagi diraut gitu. Karena ukuran untuk kejuaraan di Bali umumnya bebean ya, Iya. yang menjadi tren itu bebean hampir semua Banjar dan semua seke di Bali dari junior maupun orang tua, mereka menyukai bebean karena dia menari. Karena keahlian meraut di sini. Oke, berarti kunci utama agar bisa layangan itu naik di langit, kemudian bisa menari, mengelak-elok kanan kiri, itu kuncinya berarti ada di proses rautnya perautannya. dan tali timbang nantinya gitu. Oh, Ya. berarti ada proses penimbangannya. Iya, gitu. Tali Jadi timbang. hitungan kita dia layangan bebek kan harus ngelok itu sampai sekian menit gitu, hitungan menit dan berapa kali dia ngelok. Jadi itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi jarang sih bisa sampai maksimal ya. Iya. Kalau itu yang sudah ahli sekali itu yakin itu layangan pasti juara gitu. Baik. Karena kita sebagai juri ada ribuan layangan, sulit kan untuk menilai ya dengan tentu. itu. Oke. Hitungan 8 ke kiri, 8 8 ke ke kanan kanan. gitu. Jadi udah kayak indah sekali ya kalau sudah kita melihat kejuaraan di Padang Galak nanti ya. Iya. Tanggal 3 sampai tanggal 5 ini. Kalau kita lihat itu ribuan itu. Hampir Baik. dari seluruh Bali. Nah, di situ letak keahliannya dari membuatnya. Iya. Lalu kemudian talinya yang dipakai apa ini? Ya, ini tali biasa. Ada kalau untuk layangan ini tali kemong namanya. Tali Jadi kemong. dari katun. Apakah sama dengan tali yang kecil ini? Iya, iya. Tali-tali ini. Sama? Kenapa katun? Karena kalau dia masuk awan, dia sangat mengeras gitu. Kalau plastik dia cenderung kena panas dia melar. Oh, Kalau kena dingin dia mengkerut. Jadi layangannya nggak beres nanti gitu. Tapi kalau kita pakai katun, kalau dia kena panas dia stabil, kalau dia kena dingin marah kuat dia gitu. Nah itu pilihan yang layangan tradisional yang apakah sama tali yang digunakan dalam Ya. kerangka bambu ini dengan tali jahitnya? beda. Berbeda? Ini ya, cuman ini tumpukan ya. Dari sekian jenis tali ditumpuk jadi begini. Terus ini satu lembar ya, satu helai benang kalau untuk menjaritnya. Ya. Iya. Biasanya ukuran layangan yang diperlombakan itu Ya. berapa meter gitu? Kita ada batasan ya, karena dalam regulasi transportasi di Bali khususnya
lebar jalan itu kan maksimal 12 meter ya. Iya. Nah kalau kita buat layangan sampai, ada sih layangan terbesar di Bali ada, bahkan orang di Bali pengen yang paling besar terus. Cuman kita harus ada regulasi. Maka itulah kewajiban kami di Bali International Kite Committee untuk mensosialisasikan bahwa layangan itu sebaiknya bisa di knockdown dan maksimal 5 meter. Karena itu minimal kalau dia tidak di knockdown, dia di truk, dia tidak mengganggu lalu lintas itu. Jadi tujuan kita membuat itu memang merancang untuk bisa transportasi menuju ke tempat festival atau kemanapun kita mau bermain layang, gampang dibawa, tidak mengganggu lalu lintas. Itu di knockdown. Ya, jadi di knockdown. bisa dilepas-lepas ya. Bisa dilepas. Kemudian dirangkai. Apakah kualitasnya sama ketika kita naikkan ke langit? Nah, di situ makanya ini alat tadi yang dinamakan pengutik itu yang selalu berfungsi untuk biar dia selalu, katakan patah ya, bisa aja terjadi patah kan. Ya tentu kita harus bawa spare bambu, alat-alat ini. Ya, membawa cadangan ya cadangan pastinya. Untuk merangkai kembali gitu. Jadi prinsipnya sih itu. Kita sudah membuat sesuatu dari awalnya, terus sampai nanti dibawa terus diterbangkan, pas diturunkan masih fix dia. Karena ini kelebihan tradisional itu. Kelebihan tradisional itu. Kalau angin paling kencang sekalipun masih bisa bertahan dia dibandingkan dengan teknologi yang sekarang di barat ya. Dia pakai karbon itu. Karbon. Nah, kita beruntungnya kita selalu menang juga karena kita modalnya bambu gitu. Bambu dan ini di India ya, di Gujarat ini. Saya bicara di Gujarat gitu. Bahkan kalau kita bicara di Inggris, di Amerika, mereka malah nggak kenal bambu, nggak kenal pengutik. Iya. Iya. Lalu kenalnya ya karbon. Karbon. Jadi ya, nggak ada contohnya saya karbon di sini ya. Karbon untuk stick golf ya. Kan ada sticknya, sticknya itu kan berat dari sekali berarti. itu karbon. Nggak, malah ringan. Oh, ringan. Nah, keuntungannya dia ringan gitu. Tapi buat pabrik, buatan pabrik tidak ada nilai seni dan estetika. Kalau kita pakai alat-alat bahan ini, estetikanya sangat tinggi sekali. Dan saya bahkan mengajar ya, gimana menjelaskan tentang bambu, filsafat bambu, terus mengajar juga cara meraut gitu. Di mana Bapak mengajar? Di waktu di Inggris. Oh, jadi kita mungkin bisa diceritakan pengalaman waktu di Inggris bagaimana Pak? Nah, waktu pembuatan layang-layang di Inggris, di Amerika, Eropa lah, dan di belahan Amerika, ya kita diundang karena hal tradisional ini. Mereka kan ada research ya, yang di Amerika kan research itu mengenai anak-anak yang bermain kebanyakan di dalam ruangan dan cenderung dengan komputer, teknologi. Iya, teknologi. Teknologi bagus, mengikuti teknologi bagus, tapi dia tidak sadar kalau hampir setiap hari di dalam komputer itu bisa mengalami kerusakan otak, belum radiasi ya. Nah itu saya menjelaskan tentang pelajaran bambu dan ini untuk mereka biar kembali cinta ke alam seperti ini juga. Jadi kita di Inggris mau di Amerika pun mau belahan manapun di bumi ini kita menjelaskan tentang pohon, tentang bambu, gitu. Bahan daripada layang-layang ini supaya anak-anak mencintai lingkungan. Jadi justru anaknya menarik kakek bapaknya yang di dunia sana. Bahkan ada yang sampai rajin ke gereja kembali lucunya itu. Karena sebelumnya di Prancis ya, gereja kan sepi gitu, karena di beberapa tempat sepi. Nah setelah saya jelaskan tentang layang-layang dan filsafat, ada dewanya, dan anak-anak itu malah tertarik gitu. Mereka lebih terus tertarik akhirnya membuat mengajak orang tua mereka pergi ke gereja karena dia dasar filsafat mereka kan itu. Iya di gereja ya. Oke, sebenarnya kalau saya boleh tahu perbedaan dalam proses pembuatan layangan tradisional Bali dan modern itu letaknya di mana perbedaannya? Ya, kalau tradisional Bali memang kita waktu membuat ya butuh waktu dan agak rumit ya, rumit. Ya terus memang rumit, tapi di situ letak seninya. Nah kalau layangan modern dia sudah dari pabrik gitu, jadi memang dicetak sama pabrik. Jadi kita naikin layangan hanya ngerakit aja. Kita sudah mulai mendekati itu, jadi seperti ini layangan bebean ini. Kita sudah mendekati seperti pabrik sebenarnya, tapi tradisional gitu. Nah yang kalau itu tuh dia knockdown itu, semua serba pabrik gitu, kayak robot gitu. Contoh layangan modern itu yang gimana Pak? Ada ya, yang hijau itu ya. Ini nih, yang hijau itu ya. Oh iya. Ini nih layangan kecil contohnya. Ya. Nah seperti ini karbon. Ini karbon. Oke, dia mirip besi ya? Iya mirip besi, ringan. Ya. Oke, ini ringan adalah sekali kan, salah satu bambu. layangan yang buatan pabrik ya? Iya buatan pabrik. Oke. Nah, jadi memang gampang ya. Ini banyak sintetis berarti? Iya, ini ripstop namanya. Ripstop. Ripstop ya. Jadi gampangnya ini sangat tinggal, berbeda ya? Iya, sangat berbeda. Ini tinggal dirakitkan ke sini,
hanya hitungan detik kan. Kelebihannya itu layangan modern itu. Oke, sudah langsung jadi ya. Tuh. Ini perbedaannya ternyata Betul. pemirsa. Tapi kita bisa, kalau kita buat tradisional bisa gitu. Tentu bambu, tapi lebih berat sih. Dengan Iya. kualitas bambu yang terbaik, mudah-mudahan bisa didapatkan kualitas yang lebih ringan dan gampang untuk menerbangkannya. Gitu. Oke. Iya. Baik pemirsa, itu dia tadi kita sudah berbincang-bincang, kita juga lihat proses pembuatan dari layangan ini bersama dengan Bapak Bagus Grasena. Namun kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan tema yaitu Rare Angon, tradisi melayangan di Bali. Namun sesaat lagi tetaplah bersama kami. Baik pemirsa Bali TV, masih di dialog khusus dengan tema Rare Angon, tradisi melayangan di Bali. Tadi kita sudah melihat bagaimana proses pembuatan layang-layang, dan selanjutnya kira-kira dalam menaikkan layang-layang tersebut apakah ada iringan musiknya? Langsung saja kita akan tanyakan kepada dengan Bapak Bagus. Bagaimana itu Pak kira-kira? Ya, jadi baik. Mengenai musik, sebenarnya dari sejak awal sudah diiringi dengan musik seperti sunari, pindekan, petakut itu pasangan daripada layang-layang. Sunari, pindekan, petakut. Petakut. Iya. Nah, petakut itu kaitannya ke sawah ya. Dimulainya dari petakut sawah. Sebenarnya suara sunari itu untuk mengusir hama sebenarnya itu. Jadi frekuensi yang begitu tinggi ya. Seperti suara sunari itu suara yang frekuensinya tinggi sehingga bisa mengusir hama, baik itu hamanya berupa burung, berupa yang kecil ya, apa ya, hama-hama padi itu ya itu Iya, yang dengan suara senari itu mereka pergi dan meningkatkan mutu hasil padi ya. Dengan padi tidak dimakan burung, tidak dimakan hama wereng ya, wereng namanya itu. Iya. Tentu produk daripada petani kita meningkatkan hasil. Nah itu sunari, pindekan. Nah pindekan juga begitu. Pindekan itu mengundang dewa-dewa malah. Jadi suara pindekan itu. Ya, katakanlah Mengundang angin. Iya, mengundang angin dan mengundang dewa-dewa. Iya. Suara pindekan God kan Tuhan. Iya, Mau iya. enggak mau ya God gitu suaranya. Nah, itu bayangkan seperti mantra dia. Hanya pindekan bahan dari alat-alat sederhana itu bisa mengundang dewa-dewa itu. Kemudian petakut? Petakut itu untuk ya kadang ada orang pengen mencuri ya. Nah, kan dengan petakut itu wujudnya memang agak menyeramkan itu. Jadi pencuri-pencuri itu atau anak-anak kan cenderung takut dengan sesuatu yang menyeramkan ya. Iya, Nah iya. itu. Ya, Jadi lalu kaitan hubungannya dengan- dengan ya. musik pengiring Dengan dalam musik layangan itu ada bagaimana? betara Rari Kumara namanya. Iya. Itu Rari Angon, sadar Rari Kumara. Umumnya di Gender itu. Di Gender. Di Gender ya. Oke. Itu erat sekali kaitnya. Kalau di kejuaraan dia Bleganjur. Tapi Iya. kalau iringan di Dewa Yadnya, Resi Yadnya, Manusia Yadnya dan sebagainya itu diiringin Gender biasanya, Rari Angon dan Diiring Gender. Rari Kumara itu. Baik, nampaknya langsung saja kita akan mendengarkan Boleh. Ravena bermain Gender. Bagaimana ya kira-kira iringan musik Gender yang akan dibawakan oleh Ravena biasanya untuk menaikkan layangan ya? Betul, ya. Itu mempengaruhi tidak layangan di udara? Mempengaruhi. Tentu dengan hiburan di Bali kan segala unsur, segala aspek kesenian dan aspek aktivitas itu menyebabkan ya menjadi dinamika gitu. Silakan Ravena. Ya, Mungkin bisa silakan langsung dimainkan. dimulai. Wow, hebat ya. Oh iya, selain ada Gender, mungkin ada iringan musik lain seperti Bleganjur. Banyak ya. Gender salah satunya simple ya. Suaranya sangat merdu sekali. Di antara semua musik mungkin yang terbaik yang itu Gender gitu. Jadi Gender itu kualitasnya sangat tinggi sekali. Itu memang memenuhi syarat untuk bermain layang-layang. Karena layang-layang kan tujuannya untuk kesenangan ya.
Iya. mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau diiringi dengan perangkat-perangkat yang sesuai itu akan menambah. Jadi kebahagiaan yang satu ditambah dengan menjadi kebahagiaan yang lain gitu. Jadi bermain layang-layang seperti Ade Ajus ya. Ya. Dia sendiri sudah bahagia, terus mengajak teman-temannya, itu satu kelompok bahagia. Nanti giliran di satu Banjar, satu desa, satu Bali, satu Indonesia, satu dunia, itu dampaknya. Ya, seperti yang kami lakukan ini dengan bermain layang-layang dari saya sendiri dulu, terus sudah gitu mengajak keluarga, mengajak lingkungan, mengajak teman-teman di satu desa, mengajak di setiap kabupaten di keseluruhan Bali, Bali menularkan ke seluruh Indonesia, di Indonesia menularkan ke dunia. Makanya layangan Bali sudah menjadi ikon sekarang, sudah menjadi ikon dunia. Ya, kita bawa layangan janggan ini, orang udah tahu ini dari Bali gitu. Kita udah nggak perlu nyebut promosi lagi enggak. Iya. Jadi mereka udah tahu, oh itu Bali gitu. Nah itu dampak daripada layangan yang sepele ya. Jadi layangan kan masalah kecil, masalah sepele, tapi dampaknya itu Iya. dari Bali ke dunia. Gitu. Lalu ketika Bapak melanglang buana ke luar negeri, apakah membawa gender juga? Saya hanya membawa bilahnya aja. Bila? Kan saya bisa bermain gender juga. Jadi supaya tidak overweight ya bilahnya aja. Di situ kita rakit. Ya. Iya, enggak. Jadi ya itulah sekilas tentang layang-layang. Masalah sepele tapi bermanfaat banyak. Nah sekiranya bermain layang-layang mesti seperti ini ya. Jangan sampai bermain layang-layang itu di dekat lapangan terbang, dekat dengan listrik atau di jalan raya. Jadi kita merepotkan Pak Polisi, merepotkan yang itu operator di Angkasa Pura. Iya. Ya sekiranya kita aman bermain layang Tidak itu mengganggu sehat ya. Bermain layang-layang itu sehat, aman dan selamat ya. Ya itu. Kita kan hanya pengen bersenang-senang, berriang gembira, mendapatkan kebahagiaan. Kalau lomba layang-layang itu apakah harus ada pengiring musiknya seperti gendang dan berganjil? Ya karena ada penilaian ya. Jadi itu di menjadi satu lomba paket. layang-layang itu selain layangannya, kekompakan daripada pemain layangan, terus juga ada iringan. Nah di sini kelebihannya ada yang pakai belaganyur, ada yang pakai kreasi, bahkan ada yang pakai kayak drum band itu. Oke. Tapi dalam besar gitu. Dia ada gamelan Bali, tapi dia ada kreasi bedug misalnya dengan 100 kendang gitu. Yang di Bali kreatif sekali. Jadi mereka sangat kreatif, apapun ada resource ya, apapun sumber daya itu dia ini kan jadi luar biasa sekali. Oke, wow, luar biasa juga ya penjelasan dari Pak Bagus dan juga iringan musik dari Ravena. Luar biasa sekali. Terima kasih Ravena. Sangat pintar bermain gendernya. Ya. Itu tangan Lalu, adik-adik kita. Tugas, apakah di komunitas Dharma Wangsa Bali Cat Club ini ada latihan bermain gender juga? Ada. Kebetulan kita punya gender 2. Iya. Dan itu setiap bulan itu saya nyoba-nyoba itu ada Sudah bisa? gurunya. Oh, ada gurunya. Sudah bisa tugas main gender? Sudah agak-agak. Sudah agak-agak bisa, sudah lumayan berarti ya. Berarti selain main musik gender, ada juga latihan membuat layangan. Ya. Itu setiap hari apa aja? Enggak, kita tuh kalau mau lomba itu baru kita buat layangan gitu. Oh, mau lomba. Sekarang sudah akan ikut lomba nggak kira-kira? Enggak kan bapaknya udah daftarin itu. Daftarin lomba festival anak-anak nih. Oh gitu, berarti nanti ikut Ya. bergabung ya. Lalu Pak Bagus, bagaimana komentar Bapak terkait dengan adanya komunitas Dharma Wangsa Bali Cat Club ini? Apakah kira-kira akan menumbuhkan rasa keingintahuan atau rasa apa ya, anak-anak ingin bermain layangan gitu? Iya, justru itu. Jadi saya malah awalnya kita berbicara soal pohon, daun menjadi kertas koran, kan layangannya ya udah paling simpel sekali. Ini sampai layangan yang menjadi ikon dunia ya ini. Justru saya berharap, makanya kita deklarasikan kemarin yang hari Minggu adanya Dharma Wangsa Kite Club cabang Bali. Nanti mudah-mudahan bisa berkembang di seluruh kabupaten melalui yayasan atau sekolah-sekolah. Kita harap sekolah-sekolah mengundang kita untuk bisa tampil dan Ade Ajus juga bisa berkiprah. Karena beliau sudah sebagai presiden junior Kite Club. Nah nanti mudah-mudahan Januari kita bisa ikut berangkat ke Gujarat, India. Bisa juga ke luar Ikut negeri ya, mempromosikan layangan intinya. Ya karena belum ada junior-junior seperti yang begini belum ada. Makanya saya mau melopori untuk ngajak beliau dan memperkenalkannya di dunia. Iya. Berarti selama ini Tugas sudah pernah ikut eksibisi gitu nggak? Pameran layangan? Belum, itu Belum pernah. Baru tahun lalu sama tahun ini aja baru ada.
Berarti nanti sama Pak Bagus ya, ikut Ya. ke luar negeri, ikut mempromosikan gitu ya. Oke, Pak Bagus mungkin bisa diceritakan sedikit, katanya sudah pernah ke 80 negara. Itu bagaimana ceritanya? Iya, awalnya dari 30 tahun yang lalu ya. Jadi saya berkiprah di internasional waktu pertama kali sekolah di Amerika. Awalnya sekolah gitu. Aha. Mungkin karena didoain sama ibu waktu di kandungan itu pengaruhnya lebih keras. Pas di sana pun akhirnya malah bermain layang-layang lebih banyak daripada sekolahnya gitu. Berarti sejak kapan itu Pak Tahun Bagus menekuni kiprah saya di layang-layang? internasional dan kejuaraan dari tahun 80-an. Tahun 80. 80 sudah ikut kejuaraan Masih dunia. muda? Ya Saat- tamat SMA terus langsung Oh, iya. itu terus keliling. Nah, sejak itu diundang-undang terus. Mhm. Ya hampir di setiap negara minimal tuh 5 kali udah bolak-balik gitu. Seperti India udah 8 kali. Ya dimanapun sudah bolak-balik gitu karena diundang terus gitu. Di Eropa, di Amerika, di Asia gitu. Karena waktu di India diundang untuk mempertahankan juaranya itu. Dan yang agak lucu malah kita tidak diperbolehkan ikut lagi gitu. Ya karena sudah Ya. menjadi juara. Jadi mereka mungkin orang Indianya sendiri nih langsung ke tenda kita, ke tenda Bali, ke tenda Indonesia. Apakah itu dari seluruh negara Iya, ikut iya, lomba? ada 200 negara. Yang paling bergengsi di Italia, Prancis, India. Karena di situ memang Perdana Menterinya ya, jadi Narendra Modi itu memang mencintai layang-layang. Jadi memang beliau langsung terjun. Baik, baik. Dan Sebenarnya didukung, jadi Perdana Menteri pun didukung oleh pemain layangan sebenarnya. Wow. Jadi satu hari bermain layang dengan 1 juta orang gitu. baik, baik. Ya 1 juta orang satu hari gitu. Keren. Begitu cintanya sama layang-layang, begitu cintanya sama Perdana Menterinya gitu. Iya. Jadi kemenangannya dia didukung sama pemain layang-layang gitu. Sebenarnya perbedaan antara layangan khas Bali dengan layangan dari luar negeri itu di mana letaknya? Sangat berbeda. Seperti ini. Kalau di luar negeri itu hanya sebatang bambu ini yang karbon lagi seperti itu. Iya, iya, Bisa seperti ini. dibandingkan yang itu. Oke. Ya, bisa dibandingkan ya. Nah ini layangan dari luar negeri yang umumnya dari pabrik dan ini layangan Bali gitu. Mhm. Ini handmade gitu. Nah, ini pabrik. Pabrikan. Jadi mesin yang kerja. Iya. Kalau ini tangan pengrajin seperti teman-teman kita, adik-adik kita. Belum pengukir kulit, Mhm. pengukir tapel. Jadi semua aspek dari kerajinan ya pengrajin-pengrajin di Bali bisa ikut terlibat gitu. Sebenarnya ini layangan prospek masa akan datang itu bisa menjadi bahan komoditi. Iya, iya. Dan pengalaman saya waktu layangan janggan saya dilelang di Guam itu sempat dilelang? Iya, bank. Jadi bank yang membeli gitu karena banknya luar biasa. Jadi hampir berapa puluh juta, ya, hampir 88 jutaan lah harganya waktu itu. Waktu tahun 10 tahun yang lalu itu. Nggak kebayang kalau sekarang kan. Iya. Dengan segala sesuatu tambah tinggi. Ya saya berharap mudah-mudahan layangan Bali bisa menjadi layangan termahal di dunia dan menjadi komoditi Iya. komoditi Semoga yang semoga bisa diandalkan gitu. Iya, tentu saja. Lalu selain bank tersebut Iya. yang sudah melelang layangan yang Bapak bawa, apakah ada orang dari luar negeri ingin membeli Nah, layangan betul. ini? Justru kita jadi rajin untuk ke luar negeri ikut lomba, samping juga dapat juara, terus dapat penghargaan dari teman-teman sedunia dan mereka pengen mengkoleksi ya. Kalau kita bilang kita dari Bali, hampir semua orang atau siapapun baik pencinta layangan maupun tidak, dia pengen mengkoleksi. Saya harus punya layangan Bali Iya. gitu. Nah, yang menjadi favorit sebenarnya janggan, cuma harganya yang ya di luar Bali biasa. aja mahal ya, apalagi kita bawa keluar gitu. Ya, tentu saja. Nah itu ini bagus sekali. Jadi prospeknya untuk para seniman dan pengrajin yang secara keseluruhan di layang-layang ini yang sepele ini bisa meningkatkan taraf hidup mereka, keluarga dan para pebisnis Iya, tentu. layang-layang di masa yang akan datang. Mhm. Baik, ternyata dari perbincangan kita tadi saya menangkap bahwa ternyata orang luar sangat tertarik Iya. dan ingin sekali menekuni dan memiliki tentunya layangan khas yang ada di Bali ini. Salah satunya adalah contohnya janggan. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai harapan layang-layang, perkembangan layang-layang yang ada di Bali. Namun sesaat lagi tetaplah bersama kami di Dialog Khusus.
Baik pemirsa, masih di dialog khusus dengan tema Rare Angon, Tradisi Melayangan di Bali. Kita masih bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sini, yaitu Bapak Ida Bagus Ugasana Narendra, dan juga ada di sebelahnya Putra Agus. Ada Tegas juga selaku Dharmawangsa, Ketua Dharmawangsa Bali Cat Club. Baik, kita akan membahas mengenai adanya layangan 2 dimensi dan 3 dimensi. Kira-kira apa ya perbedaannya? Kita langsung tanyakan. Gimana Pak Bagus kira-kira? Iya, ini kita mengarah ke layangan kreasi ya. Jadi layangan kreasi ini yang 3 dimensi sebentar kita ini kan. Ini yang layangan 2 dimensi. 2 dimensi. Ya, jadi 2 dimensi itu bisa dirakit dia. Kreasi yang mudah-mudahan ke depan bisa bermanfaat untuk para inovator di Bali untuk memudahkan transportasi dan kesenangan itu simple gitu, dengan sesuatu yang sangat sederhana. Bisa dilepas pasang ya? Bisa dibuka, Jadi bisa tidak dipasang. mengganggu. Jadi dia bisa dirakit di dalam satu tas gitu. Ya, gitu. Nah ini kreasi dia. Knockdown, betul. Kreasi ini 2 dimensi. Nah ini yang kreasi 2 dimensi menjadi 3 dimensi. 2 dimensi jadi 3 dimensi. Ya, bayangkan Seperti ini. apa? Kalau kita cuman seperti bawa surfboard ya, kalau Iya. orang main surfing kan. Surfing. Ya. Nah ini kita juga main layangan seperti main surfboard. Dari 2 dimensi ini bisa 3 dimensi dia. Wow. Jadi simple sekali. 3 dimensi. Ketika dibuka, nah, mudah-mudahan dia ya di Bali berbentuk. bisa berkreasi seperti ini nantinya. Ya, dari Begitu segala banyak arah. anak-anak muda yang terutama junior-junior ya dari klub Dharmawangsa bisa memberikan aspirasi ke adik-adik dari kertas berkembang. Nah, ini pun bisa dibuat dari kertas koran ini. Iya, tentu, Iya. tentu. Nah, yang penting prosesnya itu. Gitu. Jadi 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Dan Nanti ini Tegus bisa super dimensi buat kayak tetap. gitu ya. Ini tetap super dimensi. Super dimensi. Karena ada filsafat, dimensi filsafatnya. Iya. Kalau layangan barat atau layangan yang tanpa filsafat dia kan tidak memiliki energi. Jadi di dimensi lain kita dibawa ke ya itu. Pentingnya mudah-mudahan melalui layang-layang ada adik bisa mencintai alam, terus mencintai yang menciptakan alam Tuhan ya. Pohon ini ciptakan siapa? Dari alam-alam ciptakan siapa? Tuhan kan. Iya. Nah, melalui layang-layang adik-adik pun sudah bisa mulai mencintai Tuhan. Jadi secara otomatis karena mengajarkan anak-anak agama agak sulit kan. Iya, Sangat tentu. sulit gitu. Nah, kalau kita mengajarkannya dari hal yang sederhana, layang-layang ada dewanya, Rare Angon pada level sadasiwa, siwa, paramasiwa. Secara tidak langsung dia sudah mengenal Tuhannya melalui kontak tali. Jadi layangan ada tali, terus Iya. menuju layangannya. Nah di situ letak fokus ya ke orang sembahyang. Orang sembahyang tentu harus menenangkan diri, udah begitu dia berkonsentrasi, terus dia berhubungan kan. Nah kalau di layang-layang otomatis sebenarnya, tinggal memberikan filsafat-filsafatnya aja. Kepada Jadi anak-anak sebenarnya ya? sudah langsung mengajarkan tentang agama Hindu Bali ke anak-anak. Iya. Nggak sangat gampang, tidak mesti di sekolah, mesti dimarahin, enggak. Dia senang sendiri gitu, dia mencari Tuhannya sendiri, mencari Baik, Sang Yang baik, Widinya sendiri gitu. Selain itu mendekatkan diri kepada Ya. Tuhan, kemudian ada pelajaran budi pekerti yang kita dapatkan dari bermain Ya. layang-layang kepada anak-anak. Kira-kira manfaat apa lagi ya yang bisa dirasakan anak-anak dalam bermain layang-layang, Pak Bagus? Iya, sehat tentu ya. Sehat. Jadi tolong orang tua mungkin kalau kesannya bermain layang-layang adalah yang layangan sepele ya, masa kecil gitu, masalah kecil itu. Padahal di balik yang masalah sepele tentang layang-layang ini ada hal besar, yaitu tentang dia bisa menjadi sehat. Ya tentu setelah dia sehat dia akan menjadi cerdas. Setelah dia menjadi cerdas dia akan berinovasi. Ternyata bisa mendatangkan keuntungan kan. Iya. Satu sisi dia bisa belajar tentang nilai-nilai spiritual, tentang nilai ide Sang Yang Widi. Udah berikutnya ada kemurahan hati Sang Yang Widi diberi karunia. Artinya bisa berbisnis gitu. Jadi dari kecil dia sudah bisa bekerja, sudah bisa berbisnis. Kalau orang melihat hasil karyanya bagus terus dibeli orang kan sudah berbisnis itu. Mudah-mudahan bibit-bibit dari mencintai Tuhan, mencintai Rare Angon, mencintai Sang Yang Widi itu mendapat karunia langsung ke anak-anak kita dan kepada pencinta layang-layang bisa meningkatkan taraf hidup. Iya. Ya, secara material dinilai secara ekonomis. Ya, gitu. Bisa pabrik sendiri, bisa pabrik besar, akhirnya bisa luar di dalam negeri ataupun di luar negeri. Oke, di segmen akhir ini mungkin Pak Bagus bisa memberikan bagaimana cara tips-tips yang diberikan kepada pemirsa di rumah dalam membuat layangan. Ya. Nah itu tentu keselamatan paling penting ya. Pertama tentu ikutin apa yang ada tertari dalam sastra ya. Kalau kita mesti nebang bambu hari Senin sampai hari Sabtu, sekiranya hari Minggu
dipantangkan untuk menebang bambu, jangan menebang bambu dari minggu. Sudah begitu, membuat layang-layang seperti ini. Kalau bisa layang tradisional kita patut pertahankan, lestarikan sampai kapanpun, tapi layangan kreasi. Nah ini tipsnya untuk ikut lomba nanti. Kalau bisa menjadi layangan yang unik-unik seperti ini, tentu ada nilai ya. Setelah itu juga membantu transportasi, tidak mengganggu jalan raya. Dengan bisa sebesar apapun ini bisa di knockdown begini, dia akan menjadi ringkes gitu. Naik ke truk sekalipun dia bisa berbanyak gitu. Bayangkan, terus di dalam satu truk bisa puluhan di sejenis ini dan tidak mengganggu lalu lintas. Sudah gitu tidak mengganggu listrik juga dan tidak mengganggu penerbangan gitu. Oh iya, terkait dengan layangan yang bisa di knockdown ini, ada juga perda yang mengatakan apabila ada larangan bagi layangan terbang, karena itu dapat mengganggu aktivitas di jalan, kemudian mengganggu penerbangan. Bagaimana kira-kira komentar? Nah, itu yang mestinya menjadi komitmen kita pencinta layang-layang seluruh Bali ya, dan sudah menjadi kesepakatan kita untuk kita mengikuti itu. Ya tapi karena di Bali begitu banyak dan mereka cenderung setahun sekali mereka berhura-hura ya. Jadi kadang lampaui batas itu, kita pengennya supaya mereka kembali mengikuti apa yang tidak bermain layang-layang di dekat jalan raya, tidak bermain layang-layang dekat aliran listrik, dan tidak bermain layang-layang dekat bandara. Karena ada radius gitu. Radius penerbangan itu dia posisi mendarat itu. Karena di pesawat itu ada detektor. Kalau ada benda di samping dia itu akan menimbulkan gangguan itu. Iya tentunya. Iya, gangguan daripada itu signal gitu. Dengan adanya signal itu, kadang kalau pilot yang tidak profesional dia akan kaget kan. Bayangkan layangan janggan yang besarnya luar biasa dengan ekornya sampai ratusan meter. Itu pesawat hanya 60 meter, sedangkan layangan di Bali panjangnya sampai 200 meter. Itu menimbulkan kaget karena di dalam detektor dia itu tertera ada pesawat juga yang panjang 200 meter gitu. Kalau pilot tidak profesional itu bisa menimbulkan kecelakaan di udara. Iya, gitu. Nah, itu yang mudah-mudahan tidak terjadi ya. Jadi mudah-mudahan kita semua inilah ya, bermain layang-layang menimbulkan kebahagiaan dan tidak mengganggu, bahkan mendatangkan turis lebih banyak lagi. Iya, tentunya. Lalu Tugus, kira-kira bagaimana harapannya buat teman-teman Tugas yang nonton di rumah, anak-anak pecinta layangan di Bali, terkait dengan adanya nantinya akan ada lomba layang-layang, kemudian Tugas sebagai founder dari Dharma Wangsa Bali Cat Club ini, bagaimana harapannya? Ya, semoga layangan di Bali tetap budaya tetap ada dan mulai ini kan janggan kan sudah mulai hilang, ini udah banyak mengrajin yang hilang untuk membuat ini. Tapelnya. Ya. Sudah sedikit, kebanyakan sekarang kalau layangan janggan tuh beli nggak buat ya. Enggak. Berarti praktis saja, tinggal bayar kemudian punya layangan. Tapi harapan Tugus yaitu bagaimana anak-anak juga bisa membuatnya dulu, kemudian langsung menerbangkannya, seperti itu ya kira-kira. Oke, lalu harapannya kira-kira Pak Bagus bagaimana terhadap perkembangan layang-layang di Bali ini? Ya, mudah-mudahan menjadi komoditas secara ekonomi dan menjadi kecintaan bagi penggemar generasi yang akan datang, yang sekarang maupun generasi yang sudah tua ya, masih bisa berkontribusi untuk memberikan ya berbagi mereka pengalaman mereka, terus memberikan suatu terobosan-terobosan untuk bisa tetap layangan tradisi ini dan layangan kreasi nantinya bisa berkiprah di Bali untuk seterusnya dan bisa menjadi ikon dunia. Dan mudah-mudahan bisa masuk ke kurikulum sekolah ya, karena sangat bermanfaat sekali. Masuk dalam mata pelajaran ya, intinya. Ya, karena intinya layang-layang itu hubungannya dia, tali, terus layangan gitu. Itu sebenarnya mempengaruhi otak gitu. Jadi kalau dari kecil sudah dilatih, itu otak mereka akan menjadi maksimal. Umumnya orang bekerja dengan otak kiri atau otak kanan. Kalau dengan layang-layang bisa bekerja kiri kanan otak itu. Karena tali dihubungkan, terus layangan bahkan bisa tidak kelihatan ya. Bayangkan layangan tidak kelihatan ya, seperti Tuhan kan, seperti Sang Yang Widi kan, acintya atau niskala kan. Gimana kita berhubungan dengan sesuatu yang niskala? Ya dari layang-layang ini. Ada tali, ada kita, dan ada layangan gitu. Dia ada tapi seolah-olah nggak ada gitu. Ya seperti itu. Itu yang manfaat terbesarnya itu. Jadi kebahagiaan, bertambah bahagia lagi, bertambah senang. Hidup itu riang gembira aja. Ya, kalau udah riang gembira yang akan mempengaruhi kedamaian di satu desa, di satu pulau, itu yang dampak yang paling bermanfaat. Jadi istilahnya kite efek gitu.
Ya, Iya, dari iya. satu desa berpengaruh ke satu kabupaten, berpengaruh ke satu provinsi, ya berpengaruh dunia. Bahkan dewanya sendiri suka kan, karena ada dewanya. Jadi dengan bermain layang kita bisa menghibur dewa kita istilahnya. Jadi di 3 dunia pun, bayangkan dari Bali sampai ke 3 dunia. Gitu. Pencapaian daripada kebahagiaan ini. Baik, wah penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih Pak Bagus sudah hadir di sini. Terima kasih Tugus juga, terima kasih Bu Eli sudah hadir di sini menjelaskan dan memberikan kita manfaat bagaimana membuat layang-layang, bagaimana proses pembuatannya, dan tentunya kita menjadi mengetahui bagaimana filosofi dari layangan tersebut. Dan semoga layang-layang semakin dicintai dan mendapatkan respon yang positif di masyarakat Bali khususnya, dan dapat memberikan dampak ekonomis bagi wisatawan dan tentunya masyarakat lokal Bali. Dan pemirsa, nampaknya sampai di sini perjumpaan kita dalam dialog khusus, yaitu temanya Rare Angon, tradisi melayangan di Bali. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Chandra Yunitasari mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Melayangan ngai hati uyang sambilang tiang matemang. Akhir rupa layangan ni percukan jangan lan bebean.